Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian tetap berada dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu patologi sosial, yakni korupsi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Sepertinya belum ya. Kalau misalkan belum, kita akan membahas secara detail setelah ini ya. Pertama-tama, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisi korupsi. Yang kedua, mengetahui teori-teori yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang ketiga, mengetahui kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana sih solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan. Untuk itu kita mulai saja ya pembahasannya. Yang pertama adalah definisi korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio yang berarti busuk. Korupsi memiliki definisi yang sangat luas, teman-teman. Namun, secara umum, definisi korupsi adalah tindakan merugikan publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diklasifikasikan menjadi 7 kasus korupsi. Kita akan membahas teori penyebab korupsi satu persatu ya. Yang pertama adalah Ghosn Theory yang dikemukakan oleh Jack Bollon. Ghosn Theory ini berisi yang pertama adalah greed atau keserakahan. Keserakahan ini muncul dalam diri manusia ketika mereka memiliki rasa serakah untuk memiliki harta. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini didapatkan ketika adanya lemahnya pengawasan internal terhadap pejabat publik. Yang ketiga ada needs atau kebutuhan. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti misalnya kebutuhan untuk memiliki lifestyle yang mewah atau kebutuhan misalnya melunasi hutang yang ada. Dan yang keempat adalah exposure atau pengungkapan. Pengungkapan ini sebagai konsekuensi dari pengungkapan hukuman yang diberikan oleh stakeholder terhadap pelaku korupsi. Apabila hukuman tersebut berat, maka orang-orang tidak akan melakukan kasus yang serupa. Namun apabila hukuman yang diberikan kecil atau rendah, maka orang cenderung berbondong-bondong untuk melakukan korupsi. Teori yang kedua adalah fraud triangle theory. Fraud sendiri adalah kecurangan. Ini dikemukakan oleh Donald R. Creasy. Fraud triangle theory ini memiliki 3 faktor di dalamnya. Yang pertama adalah pressure atau dorongan. Dorongan seseorang untuk melakukan korupsi. Entah itu dia ingin menjadi serakah atau dorongan untuk berbuat curang. Kemudian yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini juga muncul ketika adanya pengawasan yang lemah, teman-teman. Dan yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi, yakni pembenaran atas tindakan yang dilakukan. Seperti misalnya saya berbuat korupsi karena ada kesempatan kok, atau karena saya ingin melunasi hutang-hutang saya kok, seperti itu. Dan teori yang terakhir adalah fraud diamond theory yang dikemukakan oleh Wolff dan Hermansen. Teori ini merupakan teori yang melengkapi fraud triangle theory sebelumnya. Jika sebelumnya ada 3 faktor, kemudian ditambah 1 faktor, yakni capability atau kapabilitas seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kapabilitas ini berisi 6. Yang pertama adalah posisi yang dimiliki, kemudian potensi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga ada memiliki ego dan kepercayaan diri yang tinggi dalam memanipulasi orang. Kemudian dapat memaksa orang lain untuk menutupi kebohongannya. Dapat berbohong secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah dapat mengendalikan stres dengan baik. Nah, teman-teman, kita sudah belajar mengenai definisi dan teori. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh kasus dan bagaimana pencegahannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan dengan teman yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis perkara tindakan pidana korupsi berdasarkan data KPK tahun 2004 sampai dengan 2019. Bisa dilihat di diagram di samping bahwa kasus
tindakan korupsi terbanyak adalah penyuapan, sebesar 65%. Di kedudukan kedua terdapat penggadaian barang dan jasa, kemudian ada penyalahgunaan anggaran, yang selanjutnya adalah TPU, yang selanjutnya adalah pungutan atau pemerasan, selanjutnya ada perizinan, dan yang terakhir adalah merintangi proses hukum KPK. Di sini saya memberikan 4 contoh skandal kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, ada proyek EKTP untuk tahun 2011 sampai dengan 2012. Nilai proyeknya yaitu 5,9 triliun dengan kerugian yang dialami negara sebesar 2,3 triliun. Yang kedua, ada proyek Hambalang dengan nilai proyek 1,2 triliun dan negara mengalami kerugian senilai 706 miliar. Yang selanjutnya ada kasus penggadaian simulator SIM dengan nilai proyek 196,6 miliar dengan kerugian yang dialami negara yaitu 121 miliar. Yang terakhir ada pengadaan radio komunikasi terpadu dengan nilai proyek 180 miliar dengan kerugian yang dialami negara 83,9 miliar. Selanjutnya ada indeks persepsi korupsi di Indonesia. Indonesia menempati urutan ke-37 dengan kasus indeks persepsi korupsi terbanyak. Bisa dilihat dari dulu sampai sekarang kasus korupsi terus meningkat. Saya menemukan data terbaru tahun 2020 mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, peneliti Indonesia Corruption Watch mengemukakan terdapat 169 kasus korupsi yang terjadi selama semester 1 tahun 2020. Dan di antara 139 kasus tersebut merupakan kasus korupsi terbaru. Nah, selanjutnya terdapat materi, dampak, serta strategi untuk mengatasi korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Korupsi tentu saja berdampak buruk bagi negara. Dampak lain seperti menurunkan perekonomian suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Nah, setelah mengetahui apa itu korupsi, data dan statistik korupsi yang ada di Indonesia, serta dampak korupsi, lalu bagaimana strategi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi korupsi? Strategi pencegahan terhadap korupsi antara lain 1. Gerakan masyarakat memberantas korupsi. Yang kedua, menjalin kerjasama politik dengan menguatkan orientasi politik anti korupsi. Yang ketiga, komitmen kuat lembaga pemberantas korupsi. Yang keempat, meningkatkan pengawasan oleh masyarakat terhadap aparat negara. Dan yang kelima, meningkatkan supremasi hukum. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan dari kami? Mudah dipahami, bukan? Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah 1. Korupsi berasal dari bahasa Latin, dari kata corruptio yang artinya busuk. Yang kedua, penyebab korupsi dapat dilihat dari 3 teori, yaitu Gantt teori, fraud triangle teori, dan fraud pentagon teori. Yang ketiga, berdasarkan data dan statistik kasus korupsi, dapat dilihat bahwa korupsi di Indonesia terus mengalami kenaikan. Yang keempat, dampak yang timbul akibat adanya korupsi, yaitu dapat menurunkan perekonomian negara sehingga menimbulkan rendahnya kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, strategi pencegahan korupsi, yaitu dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam memberantas korupsi. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.